semua bisa mendengarkan teriakan dari teman-teman semua di sini. Ini adalah para BMI yang baru datang dari negara mereka bekerja. Mereka datang antara jam, jangan di video dulu sayang, antara jam 1 sampai jam 2. Kemudian kami diperiksa seperti sesuai dengan prosedur yang saya lihat di YouTube maupun di media sosial lainnya. Setelah itu kita diperiksa, hasilnya semuanya negatif. Tapi Pak, setelah itu kita dibawa ke Wisma Atlet. Dan sampai jam segini ini adalah hari puasa dan kita semuanya itu sepertinya belum ada yang makan cukup ya, karena kita hanya dapat satu snack yang berisi 1 tahu, 1 fruity, dan 1 lagi snack yang lainnya, hanya tiga macam. Dan kita sudah nggak punya, kita punya uang Pak karena kita kerja, tapi kita tidak bisa membeli sesuatu karena ini Wisma Atlet yang gelap, tidak ada apa-apa, tidak ada cahaya lampu, hanya ada temaraman lampu Yunun jauh di sana. Padahal kalau Bapak sendiri bisa mendengarkan dari mereka. Pak, jangan pulang dong Pak. Beginilah Pak, kita di sini terlantar puasa, nggak ada makanan di sini, nggak ada seorang pejabat pun yang memperhatikan kita di sini. Padahal kita di sini itu ribuan. Sudah mau hujan Pak, kita masih di luar. Saya minta tolong sama Bapak bagaimana solusinya besok pagi juga supaya saya harus dan teman-teman saya harus terbang ke berbagai daerah tempat asal mereka, karena kita juga sudah memegang tiket Pak. Sebaiknya dikoordinir di daerah masing-masing, biarlah mereka terbang sesuai tujuan tiket akhirnya. Kemudian baru di situ kita dikoordinir, mungkin bisa minimalisir seperti apa penanganannya, karena pastinya akan lebih sedikit. Nah, kita mau seperti apa Pak? Sudah mau hujan ya Pak. Kita mau bagaimana Pak? Saya minta tolong sama Pak Ganjar untuk menghubungi siapa yang seharusnya bertanggung jawab dengan kita di sini. Kita di sini terlantar. Sudah mau hujan, banyak nyamuk, kita semua kelaparan, kehausan. Yang mau BAP, BAK, nyuwun sewu, tempatnya tidak bersih dan sangat jauh dan tidak memungkinkan, hanya beberapa WC kita bisa menggunakan. Dan ini seperti ini bukan solusi yang baik. Justru seperti inilah yang akan menyengsarakan kita, karena kita kelaparan, kehausan, kecapean. Juga tidak ada yang namanya jaga jarak yang mau bagaimana. Wisma Atlet memang bagus Pak kalau dilihat dari jauh, tapi coba apakah Bapak bisa melihat wajah saya? Di sini nggak ada lampu Pak. Apakah ini lampu dari teman saya TKW? Mbaknya dari mana Mbak? Dari Brebes. Sudah punya tiket ke Brebesnya? Belum, tapi ada. Tadi sudah dijemput. Sudah disuruh pulang yang jemput, dan kita mau dipulangkan 2-3 hari, itu janji dari bapak-bapak yang udah bayar berapa juta itu Pak? Nah, travelnya itu sudah bayar berapa juta Pak? Udah rugi banyak itu. Kita sudah rugi banyak. Tolong saya minta sama Bapak untuk dijelaskan seperti apa. Seperti inilah penyambutan yang katanya kita dibilang pahlawan devisa. Bisa maju, saya mau. Kalau gitu kayak kita pergi sendiri-sendiri, kita booking hotel, oke?
Itulah Pak, saya meluapkan kekesalan hati saya Pak. Mungkin kalau ditunda sampai beberapa jam lagi, ini emosi saya sudah meledak ya Pak. Saya mohon maaf sama Pak Ganjar. Saya minta tolong sama Pak Ganjar untuk disampaikan kepada siapa yang seharusnya menangani kita. Kenapa kita seperti ini? Saya sangat-sangat kecewa Pak. Setiap saya berada di negara saya yang seharusnya saya junjung tinggi norma-normanya, tapi kenyataannya norma-norma itu terhempaskan Pak. Saya merasa lebih dihargai di negara saya meskipun saya di negara orang lain, meskipun saya hanya mbabu. Di Hong Kong kita ditangani dengan baik, kita dilepas dengan baik, juga dikawal, diawasi, dicatat oleh pihak KJRI Hong Kong. Termasuk juga pemeriksaan yang cukup bagus, penanganan yang cukup bagus, dan di bandara pun hampir sama dengan yang di Hong Kong yang saya rasakan. Tapi kenapa Pak kita dibawa ke sini? Hanya diturunkan dari bis, kita bawa kopernya sendiri-sendiri dan tidak ada tempat tinggal. Kita hanya keleleran semuanya, laki-laki, perempuan, tidak ada jarak Pak, karena tidak bisa, tempatnya tidak memungkinkan untuk dibikin jarak. Bagaimana kita bisa jaga jarak? Bagaimana kita harus cuci tangan? Hah? Tolong Pak, diperhatikan. Saya nggak kuat lagi Pak, saya nangis. Dan sementara masih banyak bus-bus yang datang Pak, membawa mereka para TKI yang pulang ke negaranya Pak. Seperti inilah kita, sangat menyakitkan sekali Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.